Kasus mutilasi terhadap perempuan berusia 20 tahun di Jalan Simpang Hindoli, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggegerkan publik. Identitas mayat diketahui setelah adanya laporan dari Suhartini yang mengaku telah kehilangan putrinya, yakni Vera Oktaria, sejak Selasa 7 Mei 2019 lalu. Usai mengetahui identitas tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak untuk mencari pelaku yang tega menghabisi nyawa korban. Setelah adanya penyelidikan lebih dalam, polisi menemukan identitas pelaku, di mana pelaku yang merupakan kekasih korban adalah seorang yang baru saja lulus menjadi anggota TNI di Batu Raja bernama Prada Dery Pramana. Vera dan Dery Pramana sejatinya adalah sepasang kekasih yang sudah menjalin hubungan sejak masih duduk di bangku SMP. Bahkan orang tua Dery pun sudah mengenal Vera dengan baik, karena Vera sering diajak ke rumahnya. Sedangkan jarak rumah Vera hanya 150 meter dari rumah Dery, jarak yang cukup dekat, atau mereka bisa dikatakan tetanggaan. Vera sendiri adalah seorang kasir Indomaret dan juga mahasiswi jurusan keperawatan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sementara Prada Dery Pramana adalah tamtama Tentara Nasional Indonesia yang baru menjalani pendidikan di Kodam 2 Sriwijaya. Awal mula terbongkarnya kasus ini adalah ditemukannya mayat perempuan tanpa identitas yang sudah dijelaskan di awal video ini. Awal mula terbongkarnya kasus ini adalah ditemukannya mayat perempuan tanpa identitas di sebuah penginapan Sahabat Mulia oleh Nurdin, pengelola sekaligus anak pemilik penginapan tersebut. Nurdin mengatakan kecurigaan pada kamar 06 tempat Prada Dery dan Vera Oktaria menginap terjadi pada tanggal 9 Mei 2019. Tepat satu hari setelah dua sejoli itu check-in di penginapan Sahabat Mulia. Kecurigaan muncul sebab tercium aroma tidak sedap seperti bau bangkai di dalam kamar yang berada di lantai 2 tersebut. Awalnya saya kira itu bau sampah. Kemudian saya bersihkan lantai 2. Sampah-sampahnya saya buang, tapi memang tidak masuk ke kamar-kamar, hanya luarnya saja, ujar Nurdin. Namun bau itu tidak kunjung hilang, hingga akhirnya Nurdin memutuskan untuk mengetok pintu kamar 06 sebanyak 3 kali. Setelah diketok tidak ada jawaban, Nurdin pun tidak curiga dan melanjutkan aktivitas pada pagi itu. Namun dia sempat memikirkan Prada Dery yang tidak kunjung terlihat keluar kamar. Ia pun menanyakan keberadaan Prada Dery kepada Nopik, seorang penjaga malam di penginapan itu. "Pulang tidak orang itu? Nanti kabari saya kalau dia sudah pulang," ujar Nurdin kepada Novik. Pada hari berikutnya, tanggal 10 Mei 2019, dia kembali ke kamar yang disewa Prada Dery dan mendapati bau yang semakin menyengat. Disitulah ia mulai curiga kalau ada orang mati di dalam kamar. Nurdin pun segera menghubungi Pak RT dan Pak RW, dan mereka pun segera menghubungi polisi. Dan benar saja, jenazah dalam kondisi mengerikan ditemukan di lokasi itu. Setelah melakukan penyelidikan, mayat itu diketahui adalah Vera Oktaria, wanita yang dikabarkan telah hilang beberapa hari belakangan. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, menemukan bukti-bukti bahwa Vera Oktaria sebelum dibunuh disiksa dulu oleh Dery Pramana. Pembunuhan ini dilatar belakangi cemburuan Dery Pramana terhadap Vera saat Dery Pramana masih menempuh pendidikan kejuruan di Rindam 2 Sriwijaya di Batu Raja.
Lalu, bagaimanakah kronologi pembunuhan terhadap Vera Oktaria oleh Dery Pramana? Pada 3 Mei 2019, Dery melarikan diri dari lokasi pendidikan kejuruan infanteri di Batu Raja. Ia lalu pergi ke Palembang dan bertemu dengan mantan kekasihnya bernama Shirley, yang belakangan diakuinya hanya sebagai teman dekat. Prada Dery pun menyewa kosan di kawasan seberang Ulu Palembang. Setelah itu, menelepon Shirley untuk minta ditemani di kosan tersebut karena perasaan takut selalu diintai oleh polisi militer. Kepada Shirley, ia mengaku tak ingin lagi menjadi anggota TNI karena tak sanggup mengikuti sesi latihan dan takut dengan ketinggian. Selain itu, Prada Dery pun ingin keluar Palembang dan tinggal di kampung Shirley. Ia ingin bekerja mengikuti ayah Shirley. Namun, permintaan itu ditolak oleh Shirley karena Shirley masih kuliah. Setelah mendengarkan curhatan itu, Prada Dery dan Shirley pun melakukan hubungan layaknya suami istri di kosan tersebut. Namun, pada malam harinya Shirley malah dikunci Prada Dery dari luar lantaran ia hendak menemui kekasihnya, Vera Oktaria. Tak hanya itu, ponsel Shirley pun dibawa kabur Prada Dery. Malam itu Prada Dery menemui Vera yang beberapa hari belakangan susah untuk dihubungi karena tidak mengangkat telepon dari Prada Dery. Pada 7 Mei, sekira pukul 23.30, Vera berpamitan dengan teman kerjanya untuk pulang. Namun ternyata malam itu Vera bertemu dengan Prada Dery. Mereka pun sempat jalan-jalan hingga larut malam. Saat itulah Vera bersama Prada Dery diajak ke rumah bibi dari Prada Dery bernama Elsa di Petung, Banyuasin. Prada Dery mengaku lupa lokasi rumah bibinya. Dia pun kemudian mengajak Vera sahur serta mencari penginapan di Sungai Lilin, Banyuasin. Hingga akhirnya mereka berdua menginap di penginapan Sahabat Mulia. Di penginapan itulah tragedi berdarah terjadi. Usai check-in dan membayar uang sewa sebesar 150.000 pada 8 Mei 2019 pukul 2 dini hari, mereka memasuki kamar nomor 06 yang berada di lantai 2. Mereka sempat melakukan hubungan badan pagi itu. Namun, keributan mereka dimulai ketika Prada Dery menemukan handphone milik Vera dalam keadaan mati. Handphone milik Vera pun dihidupkan oleh Prada Dery dan mendapati password HP itu sudah berubah. Melihat ada kejanggalan, prajurit baru itu pun langsung menanyakan alasan korban mengubah password handphonenya. Namun, Vera langsung marah dan mengaku sedang hamil selama 2 bulan. "Kamu mau enaknya saja. Kapan kamu nikahi aku? Aku hamil 2 bulan. Kata Vera kepada Prada Dery. Pernyataan Vera itu membuat Prada Dery marah dan langsung menjambak rambut Vera Oktaria. Bahkan, kepala korban langsung dibenturkan ke dinding. Vera Oktaria sempat melawan dan mendorong Prada Dery, namun gagal. Prada Dery pun langsung mencekik dan membekap Vera Oktaria hingga meninggal. Mengetahui Vera meninggal, Prada Dery Pramana sempat kebingungan. Pada saat itulah Prada Dery keluar dari kamar dan mengambil gergaji dari gudang penginapan. Ia masuk dan menyeret jenazah Vera ke kamar mandi dan mencoba memutilasi jasad itu. Namun gergaji yang dipakai pun rusak. Lantas Prada Dery pun lalu berpikir bagaimana membuang mayat Vera. Pada pukul 8 pagi, Prada Dery lalu keluar kamar dengan membawa patahan gergaji besi dibungkus pakaian dengan tas ransel. Ia mengendarai sepeda motor milik Vera, lalu pergi ke jembatan Sungai Lilin. Di sana, Prada Dery lalu membuang pakaian dan gergaji besi itu. Setelah itu, Prada Dery pergi ke rumah pamannya yang bernama Dodi. Kepada pamannya itu, ia mengaku telah membunuh Vera Oktaria. Prada Dery lalu memberi uang kepada Dodi untuk dibelikan plastik besar
guna membuang mayat Vera. Setelah mendapatkan kantong plastik itu, Prada Derry lalu berangkat ke pasar Sungai Lilin. Ia membeli jeruk dan salak 1 kilogram dan gergaji besi seharga 50.000 dan kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, Prada Derry lalu memberi salam pada petugas resepsionis. Ia lalu masuk kamar 06 lagi, lalu melanjutkan menggergaji korban sampai siku hingga putus. Saat dia akan melanjutkan aksinya, ternyata gergajinya putus. Prada Derry pun bingung dan menelepon Teguh untuk meminta dibelikan gergaji, namun permintaan itu ditolak oleh Teguh. Prada Derry lalu pergi ke pasar Sungai Lilin lagi. Di sana ia membeli 3 ransel. Namun sesampainya di hotel, Prada Derry merasa 3 tas tadi kurang besar dan ia kembali ke pasar lagi untuk membeli koper. Ia lalu meletakkan potongan tangan Vera ke koper itu. Ia lalu kembali lagi ke pasar Sungai Lilin untuk membeli koper yang lebih besar, sekitar pukul 10. Setelah itu, ia kembali ke kamar dan meletakkan koper itu. Untuk menutupi kecurigaan orang-orang, ia berpura-pura menonton televisi, lalu makan jeruk yang dibelinya tadi sambil tidur-tiduran. Pada pukul 3 sore, Prada Derry lalu keluar membawa baju seragam Indomaret milik Vera dan pakaian, barang-barang lainnya. Pakaian itu lalu dibuang dari atas jembatan lagi. Prada Derry lalu membeli gergaji kayu, kapak, dan cutter. Prada Derry kemudian ke rumah Teguh untuk menitipkan ponsel milik korban dan miliknya. Teguh dan Prada Derry lalu menelpon orang bernama Imam. Prada Derry bertanya, bagaimanakah cara menghilangkan mayat? Imam lalu memberikan ide, bakar saja. Derry lalu menyuruh Imam untuk membeli perlengkapan dengan uang 70.000. Setelah mendapatkan perlengkapan, Prada Derry lalu pergi lagi ke penginapan Sahabat Mulia. Kemudian sesampainya di kamar, Prada Derry mulai mengeluarkan racun nyamuk berbentuk spiral dan merakitnya racun nyamuk itu dengan korek api agar jadi seperti pemicu kebakaran. Ia lalu mengangkat jasad Vera dan meletakkannya di atas kasur. Ia juga menyiram sedikit jasad Vera dengan bensin, lalu meletakkan barang-barang yang sudah disiram dengan bensin ke tubuh Vera. Namun, saat memulai proses untuk membakar, Prada Derry tiba-tiba mengaku kasihan. Ia kemudian menyiram racun nyamuk yang jadi pemicu itu dengan air. Pada pukul 5:30 sore, Prada Derry kembali ke rumah Teguh dan kembali bertemu dengan Imam. Imam lalu bilang, "Masa sudah diajarin, masih gak bisa?" kata Imam saat itu. Prada Derry lalu kembali ke penginapan. Ia lalu membakar lagi racun nyamuk itu. Setelah itu, Prada Derry meninggalkan kamar itu dan tak kembali lagi. Telah meninggalkan hotel, Prada Derry lalu pergi ke rumah kerabatnya dan bertemu dengan Leni, ibu dari Prada Derry yang sudah ada di sana. Setelah pertemuan dengan Leni, ia menuju Lampung dengan menggunakan bus. Dalam perjalanan, Prada Derry sempat berbincang dengan seorang penumpang bus yang berada di sebelahnya. Ia mengatakan kalau ingin mempelajari agama lebih mendalam. Mendengar ucapan Prada Derry, orang tersebut pun lantas mengarahkan Prada Derry untuk pergi ke Padepokan Monghyang di Serang, Banten. Mendengar hal tersebut, Prada Derry pun akhirnya mencari tempat tersebut dalam pelariannya hingga ia menemukan padepokan yang dituju. Sesampainya di padepokan, kehadiran Prada Derry disambut baik Abuya Haji Syar'i sebagai pemimpin padepokan. Abuya Haji Syar'i tidak tahu kalau Prada Derry yang datang ke padepokannya adalah buron yang dicari polisi. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti terjatuh juga. Polisi bersama petugas dari Kodam 2 Sriwijaya pun berhasil mengendus keberadaan Derry dari tracking komunikasi dengan bibinya melalui ponsel.
Akhirnya Brada Dery Permana berhasil diamankan Den Intel Kodam 2 Sriwijaya dan Denpom 2 di Padepokan Mohyang yang dipimpin Abuya Haji Syar'i di Serang, Banten pada Kamis 13 Juni 2019. Saat diamankan, sama sekali tidak ada perlawanan dari Brada Dery. Atas perintah Pangdam, Brada Dery segera dibawa ke Palembang untuk segera diproses. Dan dalam persidangan, ia akhirnya terbukti bersalah dan divonis hukuman seumur hidup. Bagaimanakah tanggapan kalian tentang hukuman ini? Apakah sudah sesuai? Tuliskan komentar kalian.